Tes tes. Halo Mas Teo. Tes tes. Masuk ya? Masuk. Mantap. Saya jelas Jelas jelas. teman ya. Kita tunggu bentar kali ya. Selamat datang teman-teman yang udah Boleh join. boleh. Wah, halo. Tunggu 2 menit 3 menit kali ya. Habis itu kita buka Boleh boleh. buat Siap. teman-teman hadir. Halo Mas Teo, kita ngobrol-ngobrol bentar kali ya sambil nunggu. Sekarang Oke lagi di oke. mana Mas? Sekarang di Iya, rumah. persis Jakarta. Jakarta Jakarta. Eh, berarti emang WFO terus atau WFA, WFH, WFO? Sekarang sih WFH WFO ya seminggu sekali lah. Minggu Weekend. sekali ke kantor ya? Sekali. Kantor. Sekali berarti ganti-gantian gitu ya? Biasanya per unit itu kayak ada yang masuk perwakilan gitu satu dua. Jadi nanti besoknya gantian sampai seminggu. Nanti ngulang lagi sih gitu-gitu. Jadi biasanya harinya sama sih. Harinya, oh seharinya itu aja berarti ya buat Hmm, mengurangi kayak circle kontak erat. iya, bener bener bener. Biar gampang. Sama-sama berarti. Masuknya gitu juga ya, sama ya, piket juga ya. Sama 1 hari Satu dalam hari satu ya minggu. sekarang. Oke, kita udah mulai banyak nih yang join. Kita Oke. mulai aja kali ya. Boleh boleh. Makasih banyak nih teman-teman yang udah datang di Bim Bim Kar 2. Karena kemarin udah ada Bim Bim Kar 1 ya sama Mas Dika dan hostnya Tiara. Sekarang kalau kemarin tuh kita ngobrolin tentang engineer
yang bekerja di jurusan e-commerce. Sekarang kita spesifik ngobrolin abdi negara ya. Judulnya Tips and Trick Menguatkan Diri Jadi Abdi Negara. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini kebanggaan buat saya sih bisa take over Instagramnya Mas Kang Saska. Iya, Soalnya 7 bener tahun juga. lalu waktu saya jadi maba, saya lihat Kang Saska tuh di eh, stage podiumnya Sabuga cerita tentang project-projectnya. Waktu itu Angkot Day, cerita tentang Oh, projectnya riset indie tentang Angkot Day. Saya jadi maba dan sekarang bisa eh, take over Instagram ya buat Instagram Live. Jadi atur nuhun Kang Saska. Makasih banyak juga teman-teman yang udah hadir, sahabat alumni, Bapak Ibu, Mas Mbak, Akang Teteh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu kali ya. Saya Rega, Teknik Mesin 2013. Nah, kebetulan juga jadi abdi negara, tapi baru. Jadi saya baru sebulan 2 bulan lah. Ke kantor juga baru 2 kali. oke. Sebelumnya saya pernah intern di BUMN, terus coba kerja di perusahaan FMCG yang kosmetik-kosmetik gitu 2 tahun. Terus coba di startup pernah hampir setahun. Dan terakhir akhirnya menambatkan pilihan karir saya jadi seorang abdi negara. Tapi karena saya baru-baru nih, jadi saya mungkin bakal banyak tanya-tanya nih sama Mas Theo yang udah lama malang melintang di dunia pemerintahan. Udah Siap. 3 tahunan ya. Sebelumnya juga pernah di Bappenas juga, terus pernah jadi konsultan ya. Dan Betul, terakhir betul. akhirnya memutuskan buat eh, berlabuh di Kementerian Perindustrian, jadi investment analyst. Nah, boleh mungkin Mas Theo kalau mau menambahkan perkenalan dari saya. Oke, mungkin perkenalan singkat dulu ya. Nama saya Theo Renaldo. Sekarang kerjanya di Kementerian Perindustrian, khususnya di bagian pembina industri elektronik. Nah, jadi dulu waktu kuliah tuh jurusannya teknik industri, saya angkatan 2012. Lalu setelah lulus pernah ke beberapa tempat, pernah ikut proyek di Bappenas, terus pernah juga masuk ke swasta. Waktu itu di konsultan nggak terlalu lama sih. Habis itu ada opening CPNS, saya dengan background teknik industri ngambil ke Kementerian Perindustrian. Nah, sampailah di itu 2018 masuk, jadi sampai sekarang udah di perindustrian kurang lebih berarti 3 tahun lebih lah ya, hampir 4 tahun. Lumayan ya, lumayan. Lumayan lama. Buat alumni muda lumayan lama ya, karena lulus tahun berapa Mas? Lulus 2016. 2016 ya, sekarang Iya, 2021 berarti hampir sebagian besar karir iya tuh benar. di pemerintahan ya, sebelumnya sempat di Bappenas juga soalnya. Oh ya, saya juga di Bappenas, mungkin belum perkenalan. Uh, nah, sekarang oh ya, kenapa kita angkat isu ini? Sebenarnya Hmm. menarik karena kita lihat di Tracer Study kemarin, alumni ITB yang baru keluar tuh, alumni ITB yang mau jadi Oh, PNS tuh hanya 3,6%. Dari 100%, cuma 3,6% yang mau buat masuk pemerintahan. Nah, mungkin sebagian penonton nih masih ragu-ragu atau penasaran, harapannya dari live dan ngobrol-ngobrol kita ini, siapa tahu bisa dapat insight tentang gimana sih di dalam tuh, terus gimana cara masuknya, gimana cara biar berimpact buat Indonesia kali ya, setelah jadi seorang abdi negara. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya ini sih Mas. boleh, boleh. Setelah masuk ke dunia pemerintahan nih, kan sebenarnya banyak mindset-mindset yang beredar. PNS tuh begini, PNS tuh begitu. Hmm. Uh, Menurut Mas Teo nih di kementeriannya Mas Teo, dan setelah 3 tahun mungkin udah koordinasi sama banyak pihak juga. Uh, di dalam PNS tuh gimana sih keadaannya sebenarnya dari perspektifnya Oke, Mas Teo nih?
Wah, ini pertanyaannya sangat-sangat berat nih karena melawan stereotip ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya kan banyak orang yang di luar sana gitu ya, misalnya dia baru lulus kuliah atau awal-awal kerja gitu kan, masih nyari-nyari kerja, terus ada pembukaan CPNS gitu kan. Pasti kan Hmm. pemikirannya mau nggak ya masuk situ gitu kan. Terus habis itu banyak lah cerita-cerita gitu kan ya. Mungkin dia pernah dengar-dengar, wah PNS tuh gini loh, PNS tuh santai, PNS tuh gabut, PNS tuh ya jelek-jelek lah gitu. Maksudnya kayak kesannya gitu, terkesannya banyak kok ceritanya kayaknya miring-miring gitu kan. Iya, Nah iya. cuma di sini uh, yang teman-teman tuh harus pikirkan gitu ya, ketika mendengar cerita-cerita kayak gitu, apa teman-teman udah konfirmasi gitu, verifikasi lah info-info tersebut. Apa jangan-jangan teman-teman tuh dengar dari orang-orang yang nggak lulus tes CPNS gitu, terus kesel gitu kan, ngata-ngatain PNS gitu kan, bisa aja gitu kan, karena nggak diverifikasi. Nah jadi kalau di PNS itu, kalau teman-teman ada minat atau ada penasaran pengen tahu seperti apa, bagusnya ya memang ikut-ikut event-event semacam ini atau misalnya berkomunikasi langsung, tanya langsung sama orang-orang yang kerja sebagai PNS, karena mereka yang bisa ngasih tahu sebenarnya di dalamnya tuh kayak apa sih, apa bener so kelam itu atau sebenarnya biasa-biasa aja gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita lihat kondisi saat ini, apalagi seperti yang teman-teman tahu kan, banyak sekarang anak-anak muda itu mulai masuk di PNS, ya kan, dia mulai nih dengan semangat menggebu-gebu gitu kan, kita nggak mau nih kayak gini-gini terus. Jadi ini jujur aja ya, kalau misalnya mungkin Rega juga ngerasain di unitnya, kalau misalnya yang anak-anak yang muda, anak-anak yang masih apa namanya, mungkin range-nya sampai 40 tahun lah ya, itu semangat kerjanya sih ya masih bukan main gitu ya. Maksudnya misalnya dia dapat tugas, punya tanggung jawab, semuanya itu emang dilakukan semaksimal mungkin gitu. Mungkin Masih memang garang gitu ya. benar, benar. Jadi bukan, kan kadang-kadang kita mungkin pernah dengar kan ya kayak wah cuma nonton YouTube apa segala gitu kan sehari-hari. Itu enggak juga sih kalau menurut saya sih enggak ya, karena tergantung banget sama orang-orang di sekitar kita gitu kan. Nah, untuk anak-anak yang generasi lah ya, untuk generasi-generasi yang baru itu orang-orang kayak gitu tuh udah hampir hampir tiada gitu, udah hampir hampir nggak ada gitu. Itu kan yang kita bicara yang udah umur 60, umur 70 udah nggak ada lagi di kantor kayak gitu. Di kantor ya dapat tugas, dapat disposisi, kita kerjain gitu kan. Ya nanti tiba-tiba ya udah sore gitu kan, udah pulang lagi. Full aja Iya, sih. Jadi sebenarnya stereotip tuh bahaya sih kalau menurut 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 aku ya, karena orang-orang mungkin denger di luar terlalu buas gitu. iya, iya. Tapi sebenarnya sehari-harinya gimana sih di ketika di kantor tuh lingkungannya kayak gimana? Terus pekerjaan sehari-harinya apa aja sih yang dilakuin Mas Teo nih Nah, selama 3 tahun? Nah, itu dia makanya. Jadi, mungkin orang berpikir, oke lah, mungkin stereotipnya nggak benar, mungkin gitu ya. Tapi kok kayaknya pernah denger nih cerita temen-temen waktu masuk kantor, kayaknya nggak sibuk gitu ya. Mungkin awal-awal dianggurin, atau palingan cuma ikut rapat, terus selesai udah santai lagi, gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya kalau di mungkin nih saya bicara dari sisi Kementerian ya, Kementerian Perindustrian ya, tapi rasanya sih kayaknya sama sih ya sama di unit apa di kementerian-kementerian yang lain. Yaitu sehari-harinya itu kan ada tugas nih masuk gitu kan ya, misalnya ada uh, rapat atau ada tugas untuk bikin tulisan, bikin surat segala macam, kan ada macam-macam tuh kan ya. Nah cuma intinya yang paling penting adalah gimana kita itu mau proaktif. Itu dulu yang mesti dipegang mindsetnya itu. Jadi ketika kita mungkin lagi lowong, tapi kan sebenarnya di kerjaan manapun pasti ada jam lowongnya kan. Nah, cuma disitulah kita mesti bisa proaktif, cari pelajarin isu-isu yang lagi berkembang sekarang, tanya-tanya ke senior, tanya-tanya ke teman, sebenarnya kayak gimana sih nanti semua yang udah kita pelajarin itu ketika kita bekerja, misalnya kita lagi rapat nih gitu kan, nanti kan ditanya nih misalnya sama yang ngadain rapatnya gitu kan. Nah, jadi kita bisa ngasih input yang bagus. Ketika kita bikin tulisan, kita juga bisa bikin tulisannya mengena gitu poin-poinnya dan segala macam. Jadi sebenarnya memang mainly ya banyak pekerjaannya sih yaitu bikin tulisan, terus habis itu rapat, koordinasi, lalu ya mungkin menghadiri acara kalau kayak dinas gitu ya, ada undangan-undangan gitu.
Oke, oke. Terus tapi ada plus minusnya sih. Plus minusnya dengan rutinitas itu apa aja yang Mas Teo rasain? Karena saya baru banget nih, saya ke kantor baru 2 kali karena banyakan online. Terus buat saya yang baru-baru juga banyak latihan-latihan gitu. Terus disuruh menghadiri undangan sana sini. Iya. Jadi sebenarnya belum terlalu kerasa kalau buat saya. Kalau Mas Teo nih yang udah 3 tahun, pros and cons-nya apa aja Oke. sih Jadi kalau menjalani kalau rutinitas? pros and cons itu ya, kalau misalnya kayak kita mungkin mereka juga ngerasain ini tiba-tiba disuruh datang rapat, terus Hmm. ini rapat ngomongin apaan ya gitu kan? Karena kan Iya. tiba-tiba kita disuruh ikut rapat, tapi mungkin topiknya kok kayaknya bahasanya level tinggi nih, masih bingung Iya. gitu kan. Nah Menteri jadi kalau pada di bingung. nah jadi kalau di kementerian tuh seringnya gitu, jadi dia tuh rapatnya itu rapat lanjutan gitu. Jadi sering banget dia itu kayak menindaklanjuti gitu. Jadi ketika kita masuk di suatu agenda, kita itu cons-nya ya, tapi ini bisa dibilang pros juga, nggak tahu. Jadi dia itu kita tuh di-expect untuk bisa catch up kayak gitu. Misalnya kita masuk nih ada perundingan apa gitu ya misalnya. Nah, kita di situ kan pasti awal-awal roaming kan. Nah, di situ makanya kita punya banyak PR gitu sebenarnya ketika kita masuk ke situ. Misalnya apa sih ini terms-terms yang dipakai, apa sih goals-nya, apa sih tujuannya, apa sih constraint-constraint-nya itu sebagian besar kemungkinan udah nggak dijabarin lagi di rapat-rapat itu karena udah rapat lanjutan. Jadi kita mesti benar-benar catch up sama poin sama cerita-cerita isu-isu yang ada yang berkembang sekarang. Kita tuh mesti benar-benar keep up banget karena kalau enggak kita ya udah bingung aja nanti waktu ditanya nggak bisa ngasih jawaban gitu kan nanti malah Hmm. jadi ngejelek-jelekin nama unit kita gitu kan Iya. wah ini perwakilan dari unit ini kok nggak bisa ngasih apa-apa gitu kan jelek gitu ya jadi itu pekerjaannya kalau menurut saya itu yang paling kelihatan banget ya kita mesti bener-bener cepet-cepet ngerti tapi di satu sisi dengan kita bisa itu ya kerasa banget sih kita bisa contribute bisa ngerti bisa ngasih pendapat segala macam kayak gitu Oke, saya mau nambahin juga sih kali. Karena saya boleh beberapa bang. kali ikut rapat juga sih. Hmm. Terus prosnya kali ya, saya mau nambahin. Ternyata ketika kita berada di luar pemerintahan, itu banyaknya kita bergumam gitu. Kapan ya Indonesia punya ini? Kapan ya kita bisa mudah melakukan ini? Nah, setelah saya masuk pemerintahan nih beberapa waktu yang singkat, jawaban-jawaban itu tuh bisa kita dapat. Bahkan kita bisa ikut merencanakannya gitu. Contohnya karena saya di pariwisata, kan selalu bertanya-tanya dulu tuh, kapan Indonesia pariwisatanya tuh ciamik gitu, kayak di negara-negara lain. Nah, ternyata setelah saya bisa ikut di pembahasannya, terus bisa tahu juga, oh Indonesia nih punya rencana kayak gini loh buat kedepannya. Misalkan, oh Labuan Bajo kira-kira kayak gini nih kedepannya, dan kita bisa ikut uh, andil untuk perkembangan itu dan asik sih ternyata buat bisa ikut serta di pembangunan yang sangat makro itu. Dan yang kita kalau kebetulan kita di kementerian ya di pusat, jadi yang kita ikuti itu cakupannya dari Sabang sampai Merauke. Jadi nggak itu-itu aja dan ternyata itu seru banget sih menurut saya. Itu bener Gitu. sih kayak kayak apa namanya ketika kita ikut rapat-rapat itu kan sebenarnya seringnya kan adalah semacam kayak apa ya national interest gitu ya maksudnya kayak Indonesia tuh lagi ngapain sih gitu kan tapi dalam masing-masing bidang gitu kan ya memang itu suatu hal yang kayak kita pasti misalnya kayak di perindustrian atau di pariwisata seperti itu ketika kita denger misalnya kayak di koran atau di mana gitu sebenarnya kita udah tahu dalamnya gitu kan jadi kayak Iya. wah ternyata nggak segampangnya kadang-kadang kan kalau di media mungkin di oversimplified gitu kan ya kayak kesannya kayak Hmm. pemerintah kenapa nggak kayak gini gitu kan pemerintah kenapa cuma kerjanya kayak gitu gitu tapi kayak ketika kita ada di dalam tuh kayak kita ngerasain gitu oh ternyata ada banyak constraint-nya ternyata kita nggak bisa ngelakuin itu karena kayak gini 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 jadi kayak bener-bener jadi update banget sih gitu dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin ya karena kita di pusat juga ya jadi kayak agak-agak national level gitu sih atau bahkan Oke. mungkin juga internasional ya kalau misalnya kayak kaitannya sama bilateral gitu-gitu. Oke. Ini kebetulan ada pertanyaan nih dari @ira SFR karena masih berkaitan sama bahasan kita sebelum ini terkait mindset seorang abdi negara. Kadang-kadang kan orang Hmm. males ah nanti nggak berkembang gitu, nanti toksik. Nah, ada pertanyaan bagus nih.
gimana sih menyikapi PNS yang mental lama yang suka bikin toksik di kantor? Nah, menyikapinya gimana tuh Mas? Selama Oke, bertahun-tahun. itu jadi kan kalau misalnya kita masuk ya kan nggak sangat-sangat tidak dipungkiri kan ada kemungkinan kita tuh masih ketemu sama orang-orang kayak gitu karena waktu eh, aku masuk pun ada juga yang kayak udah malas kerja seringnya habis makan siang baliknya lama ada juga yang kayak gitu coba balik lagi kita ini sebagai orang yang baru masuk gitu ya itu harus memanage lingkungan sekitar kita gitu memanage orang-orang yang ada di sekitar kita kita apa namanya misalnya kita berinteraksi dengan satu orang ini gitu kan ya tapi janganlah kita apa ya jadi ikut-ikutan atau jadi terbawa arus gitu karena sebenarnya pekerjaan tuh ada banyak gitu jadi kalau misalnya kalian nanti punya kekhawatiran seperti itu sebenarnya simpel aja kayak tadi yang paling utamanya itu adalah kalian harus proaktif gitu kalau misalnya kalian kosong atau misalnya kalian lagi aduh mau ngapain ya gitu ya sesimpel kalian bisa samperin atasan kalian terus tanya-tanya terkait sama permasalahan-permasalahan yang lagi ada gitu atau misalnya kalian diskusi tugas-tugas yang kalian pegang gitu ya misalnya kayak kalian lagi suruh bikin apa gitu kan coba ya diskusi atau misalnya tanya ke temen ya temen-temen yang atau bos-bos yang emang mau kerja gitu kan jadi caranya adalah yang penting yaitu di manage tapi kitanya sendiri kan itu nggak terhindar gitu kan jadi kitanya sendiri juga mesti proaktif banget dalam pekerjaan sehari-hari sih. Iya. Iya. Dan kalau buat saya nih, eh, kalau kita menyadari perbaikan yang kita lakukan itu dampaknya itu sangat besar, kayaknya kita jadi lebih semangat sih sebenarnya. Jadi ketika kita ke lapangan, wah kalau saya bisa menyelesaikan ini dengan cepat, mereka bisa lebih cepat sejahtera atau uh, goals-goals lain itu bisa lebih cepat tercapai. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi sih menyikapinya kayak gitu sih. Oh, saya berjuang ekstra dikit, tapi impact-nya ternyata sebesar itu buat Indonesia gitu secara makro. Nah, kalau saya dengan cara gitu, wah jadi semangat gitu. Wah lakuin ini lebih cepat, nanti efek-efek dominonya bisa lebih cepat terasa di uh, lapangan. Nah, itu Benar-benar. mungkin gitu kali ya jawaban Mbak Ira Ya, SFR. Ini mungkin nambahin dikit nggak? Kalau misalnya mungkin gara-gara Rega masuk pas lagi corona nih ya mungkin ya. Jadi kayaknya masih belum apa namanya belum ngerasain kan bener-bener undangan rapat, dinas, segala macam kayak gitu kan. Itu nanti kalau misalnya kita udah kembali ke masa-masa dulu lagi ke dimana kita masuk ke kantor setiap hari, ada undangan rapat segala macam. Ya itu kan sebenarnya bahkan di unit kami pun kalau misalnya tiap kali ada pengadaan CPNS itu selalu ngajuin banyak gitu karena sebenarnya masih butuh gitu tenaga orang gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang udah malas kerja, justru kalian nanti malah dapat banyak kerjaan kan. Jadi kayak dan itu jangan jangan dijadikan beban gitu, tapi mesti kalian syukurin. Jadi banyak banget sih hal-hal yang bisa dipelajarin gitu, hal-hal baru, bisa terlibat di banyak kegiatan, kenal sama banyak orang. Nah itu jadinya nanti punya kenalan di Kemendak, punya kenalan di Kemenkeu, punya kenalan di mana-mana gitu, BSM segala macam. Nah itu penting banget. Jadi jangan jangan nyepelein atau misalnya kayak jangan malah jadi demotivasi aduh kok kerjaan saya banyak gitu kan tapi itu justru malah jadi bagus gitu. ya, potensi networknya juga sangat besar ya ketika kita involve di banyak kegiatan. Iya. Ya, jadi buat uh, teman-teman nih sahabat alumni, Bapak Ibu, akan teteh. Kalau mau nanya boleh ya langsung di komen. Nanti kita kalau sejalan nanti kita bisa langsung jawab. Di akhir juga insya Allah bakal ada sesi tanya jawab. Oh ya, terus saya ini penasaranan saya kepenasaranan saya pribadi juga nih. Karir kita sebagai PNS tuh gimana sih Mas? Kan saya baru banget nih. Jadi apa aja tahapan setelah kita masuk nih ya, setelah kita masuk eh, apa aja sih yang bakal kita lewati di masa-masa pengabdian kita itu?
Oke, mungkin Karir yang bisa dibangun lah, karir yang bisa kita lalui selama di dalam nah, pemerintahan. jadi kalau misalnya di pemerintahan itu kan sebenarnya ini yang paling paling simpel, nanti habis itu agak-agak ribet ya. Jadi yang pertama-tama yang paling simpel itu ketika masuk kan kita masih ada C-nya kan. Nah, itu 1 tahun pertama itu gimana cara ngirangin C-nya itu jadi PNS. Biasanya nanti anak-anak yang baru itu ada latihan ya, dibilangnya latsar gitu. Ada latsar, ya itu nanti biasanya di situ nanti jadi kenal semua tuh sama anak-anak baru tuh. Soalnya biasanya ngumpul semua kan. Jadi itu kayak kayak di training di satu tempat gitu. Jadi nanti biasanya Ya, kenal saya lagi nih. makan sih, tapi kebetulan online sekarang. Oh, lagi sekarang. Lagi. Oke, oke, oke. Jadi kalau kalau dulu Isu-isunya tuh tuh pas latsar tuh banyak yang cinlok gitu kan. nah, Tapi bener. kata panitianya, wah online kayaknya susah sih katanya. Iya, benar, benar, benar. Jadi dulu dulu tuh waktu waktu Latsar itu karena Kemenperin kan kebetulan punya unitnya agak banyak ya, agak ada unit-unit di daerah juga. Nah, jadi waktu Latsar itulah kita banyak ketemu sama orang-orang di tempat-tempat lain. Jadi waktu dulu Latsar tuh aku tuh sampai ketemu orang dari Padang, ketemu orang dari Manado, dari Ambon, ketemu semua tuh di situ. Jadi di situ tuh kayak bangun koneksi banget kan. Nah, nanti baru nih setelah kita bisa ngilangin C-nya, kita udah jadi PNS, baru di situ tuh kita bener-bener ngebangun karir kan sebenarnya kan. Di situ kita mulai uh, berjuang lah gimana caranya naikin golongan, naikin pangkat kayak gitu. Mungkin sekarang juga lagi rame kan masalah apa namanya yang dibilang sekarang itu udah zamannya fungsional gitu ya, nggak ada eselon 3, nggak ada eselon 4. Jadi uh, apa ya, jalurnya itu masih berubah-berubah gitu kalau menurut saya gitu ya, karena yang tadinya kita eselon 4, eselon 3 struktural gitu ya, sekarang kita mesti berorientasi di fungsional kan, yang keprofesian ya dibilang gitu kan, bisa sebagai perencana, sebagai analis atau sebagai apa. Nah itu jadi uh, banyak yang harus didalami gitu ya, maksudnya cara-caranya gitu. Nah untuk setiap kementerian itu tentunya berbeda, karena kan kalau misalnya kayak di Bappenas mungkin kan banyak perencana ya kan. Nah kalau di apa namanya tempat yang lain ada yang lain, jabatannya beda-beda gitu kan, cara kerjanya pun beda-beda. Nah di situ gimana caranya kita bekerja itu mendapatkan apa ya, misalnya dibilang sesuai dengan target gitu kan. Jadi kan kalau misalnya ada yang namanya SKP, ada yang namanya angka kredit gitu kan ya. Itu Hmm. kan istilahnya kan target kita bekerja gitu kan. Misalnya kita kayak nentuin nih kita mau ngerjain apa aja gitu kan. Nah, nanti selama selama bisa bulanan, bisa sampai nanti di setahun, nanti itu di review gitu kan. Nah, itu yang paling penting gitu, karena nanti ada nilainya kan di akhir yang akan menentukan kita itu bisa naik atau enggak, ya kan. Sama juga nanti apakah kita kerjanya bagus, ada rekomendasi dari orang-orang untuk kita lebih diperhatikan seperti itu. Jadi yang paling penting kita bangun tuh adalah gimana caranya pekerjaan kita itu bagus, sesuai target, ya kan, dan juga gimana caranya kita membangun relasi gitu kan ya. Istilahnya punya apa namanya, kenal atau bisa punya hubungan baik. Nah itu yang bisa dibangun kalau jadi PNS, terlepas dari jalur-jalurnya tadi ya. Kalau jalur-jalurnya itu emang berubah-berubah terus sebetulnya. Berubah-ubah ya. Tapi kalau terakhir itu gimana sih, Mas? Jadi kan sekarang sebenarnya masih dalam proses kan, jadi masih dalam proses perubahan. Jadi Hmm. di satu titik orang-orang udah terbiasa nih, nanti promosi eselon 4, promosi eselon 3 gitu kan. Nah sekarang ini lagi dirombak abis-abisan nih, gimana caranya semua itu berubah jadi fungsional gitu kan. Nah, nanti kalau beneran jadi udah settled, udah jadi fungsional, nanti itu bener-bener kita semua pekerjaan kita sampai detail-detailnya itu semuanya dinilai. Jadi misalnya kayak kita bikin analisis, bikin kajian, bikin rekomendasi, bikin surat, atau misalnya kita menghadiri mewakili unit kita dalam acara apa, itu semua itu ada bisa dihitung gitu. Nah itu nanti yang kayak gitu-gitu yang mesti kita kerjakan dengan baik, nanti dihitung, semakin cepat kita bisa mengumpulkan itu semua, nanti kita juga semakin cepat bisa naik seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya tujuannya fungsional tuh supaya kita punya expertise, terus nggak apa ya, nggak lama kali ya dalam melakukan sebuah pergerakan, itu nggak sih yang saya dapetin tuh, yang saya tangkap. Ya sebenarnya bisa dibilang begitu ya. Jadi
kalau misalnya kita bicara fungsional itu kan jabatan spesifik ya. Misalnya kayak sebagai seorang perencana atau planner atau misalnya sebagai seorang analis gitu kan ya. Jadi agar kita bisa naik pangkat, kita mesti ngumpulin yang namanya kredit gitu kan ya. Nah, kreditnya ini cuma bisa didapat dengan melakukan kerjaannya dia gitu. Jadi misalnya saya seorang analis nih, tapi tiba-tiba saya ngerjain kerjaannya seorang perencana gitu. Nah, bisa jadi nanti di akhir tahun pekerjaan saya nggak dihitung. Karena, oh ini tidak sesuai dengan pekerjaan Anda. Jadi tujuannya juga kita fokuskan ya di jenis-jenis pekerjaan tertentu, kita expert di situ. Nah, kalau misalnya kita bisa ambil terus pekerjaan, kita bisa maksimalin capaian poin kita, promosinya pun bisa jadi lebih cepat. Kayak gitu. Jadi dan kalau jangka panjangnya nih ya sebagai PNS tuh selain eselon-eselon itu mungkin nanti eselon 2, eselon 1 tuh udah bisa ada di posisi strategis di Indonesia kali ya. Karena kan mungkin eh, bisa jadi seorang direktur atau dirjen misalkan. Nah, dengan menapaki karir-karir itu harapannya eh, kita bisa ya PNS-PNS tuh bisa menentukan kebijakan yang sangat impactful ya sebenarnya. Gitu nggak sih? Bener banget. Karena kalau misalnya kita udah masuk ke levelan eselon 2 ya, kayak direktur gitu ya, atau ya level eselon 2 lah. Sebenarnya itu adalah jabatan struktural di mana kita udah bisa mengambil keputusan seperti itu. Jadi mungkin perbedaannya cuma tingkat strategisnya ya, misalnya eselon 2, eselon 1 mungkin untuk problem-problem yang lebih tinggi, terus habis itu ada lagi nanti kan naik lagi ke menteri, ke presiden, itu untuk yang level-level yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya dari direktur itu udah bisa decision making, kayak gitu. Nah, inilah kenapa pentingnya uh, kalau bisa sebenarnya yang ada di eselon 2, di eselon 1 itu mesti apa ya, anak-anak bangsa yang bener-bener cemerlang gitu. Karena kan kita nggak mau kan salah mengambil keputusan atau misalnya keputusan yang diambil itu kurang bagus, kurang optimal gitu kan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tepat ya kan ada di kursi-kursi tersebut, ya bisa dibayangin kan Indonesia ini punya banyak banget potensi ini bisa jadi kayak apa gitu pasti. Betul betul. Nah ini juga kebetulan ada pertanyaan yang satu tema nih sama yang kita bahas sekarang. Eh, Kak, kalau mahasiswa baru lulus pengen berdampak nyata saat bekerja katanya, nih pengen impactful banget gitu. Dulunya aktivis kali ya. Oke. Gimana caranya biar sabar buat ngerjain hal-hal teknis? Karena kan mungkin bayangan teman-teman nih, sahabat alumni, di awal kita harus paham hal-hal teknis dan itu yang kita kerjain dalam waktu bertahun-tahun. Sebelum akhirnya bisa punya di posisi-posisi yang bisa mengambil keputusan. Nah, gimana caranya sih buat sabar melakukan itu? Atau emang apakah emang cuma itu yang kita lakuin hal-hal teknis doang kah? Kalau emang iya, gimana sih biar kita bisa sabar? Karena kan mungkin waktunya relatif lebih panjang ya. Kalau saya dengar-dengar di bimbing karya kemarin, kalau di startup atau di startup itu bisa lebih cepat buat berada di posisi-posisi yang strategis untuk menentukan arah startupnya. Iya, benar sih. Maksudnya kalau misalnya secara pace ya, mungkin sampai kita bisa masuk ke decision maker itu emang lumayan jauh ya. Kayaknya di tempatku tuh top score tuh yang masuk direktur tuh 40-an. Itu yang cepet banget hitungannya Umur sampai 40-an ya. direktur. Umur 40-an. Tapi itu pun sebenarnya kan kalau kita baru masuk ya nanti kan adalah yang setara eselon 4, eselon 3. Jadi kita masih ada promosi kan sebelum jadi direktur. Nah, jadi memang selama kita masih di level masih di staff eselon 4, eselon 3 itu sebenarnya masih bersinggungan lah sama yang namanya pengetahuan teknis gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalnya kita tahu ada suatu agenda, suatu wacana, nah itu jeroan-jeroannya tuh dalam-dalamnya itu yang kita kerjain gitu kan. Dalamnya gitu ya. Nah, mungkin jadi penasaran kan kok lama nih nanti kan pasti kan sampai tadi sampai 40-an gitu. Masa kita ngerjain gini-gini aja terus bosen gitu kan ya. Nah, ini adalah sebenarnya ada suatu
hal yang nggak bisa dihindarin, karena kita juga nggak mungkin jadi seorang pengambil keputusan kalau kita nggak ngerti teknisnya, ya kan? Bisa dibayangin kan kalau misalnya kita nggak ngerti, lalu kita disuruh ngambil keputusan, pasti keputusannya yang diambil ya sesuai dengan yang dibisikin orang aja gitu kan. Kayaknya ini bagus nih, ya udah deh itu aja gitu kan. Nah, Hmm. padahal kan kita sebagai pemimpin ya, misalnya sebagai decision maker, kan tuh sangat-sangat nggak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi waktu kita masih di bawah, kita mesti mupuk fondasi yang kuat banget nih. Misalnya kalau misalnya masuk di suatu unit nih, misalnya kayak saya lah contohnya gitu ya, jadi analis di bidang industri elektronika gitu. Nah, jadi kayak pengetahuan industri elektronika di Indonesia itu seperti apa, terus habis itu dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti apa, lalu bahkan sampai ke produknya sendiri, produk elektronikanya itu kayak gimana sih, komponennya apa gitu-gitu. Itu semua itu harus dipelajari gitu, sampai detail-detail seperti itu. Kenapa? Karena nanti suatu saat ketika kita di atas, ketika kita punya title direktur gitu ya, orang itu udah mengekspek kita tuh ngerti semuanya gitu. Jadi ketika kita udah jadi direktur, nggak mungkin kita di dalam rapat bilang, wah saya nggak ngerti gitu. Itu nggak mungkin. Ya kan, nanti bisa-bisa dimutasi habis itu langsung karena nggak ngerti gitu kan. Jadi Yeah. uh, pertama memang gimana caranya, pertanyaannya kan balik lagi nih, gimana caranya tapi kita sabar sampai sampai berapa tahun tuh, lama banget gitu kan. Gimana cara kita sabar? Nah, sebenarnya kalau nanti teman-teman ngerasain gitu ya akan masuk, agenda yang dilakukan pemerintah itu jarang banget berulang gitu. Biasanya hampir tiap bulan, tiap tahun gitu ya, pasti inisiatifnya baru gitu. Mungkin ada yang berulang karena dia istilahnya agenda yang besar banget, akhirnya dicicil nih per tahun gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang cepet-cepet nih, misalnya kayak yang sebulan beres, 3 bulan beres, itu biasanya tiap 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 tahun berubah gitu. Jadi kita tuh lebih ke arah mengasah analisis kita, mengasah kemampuan kita, karena kita menemukan hal-hal yang berbeda, mungkin ada yang sedikit-sedikit sama, tapi konteksnya beda, kayak gitu. Jadi, kita mengasah kemampuan kita. Nah, disitulah kalau misalnya kita melihat ada perkembangan di diri kita sendiri, biasanya kan kita jadi sadar gitu kan, kalau sebenarnya kita melakukan sesuatu nih. Beda kan kalau misalnya kita melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, tapi kita gitu-gitu aja gitu. Nah, jadi ketika teman-teman nanti melakukan hal ini, misalnya udah selang berapa tahun gitu, sit back, habis itu assess diri kita sendiri gitu. Ada nggak sih perubahan di diri kita sendiri? Mestinya ada ya. Biasanya ada. Tiba-tiba kita biasanya kalau misalnya bernegosiasi, berunding, ngomong lebih bagus. Ketika kita membuat tulisan, lebih rapi. Kayak gitu. Itu kelihatan kita ada something, kita ada growing-nya. Dan itu biasanya menenangkan sih buat kita. Oke, oke. Oke, makasih banyak sih berinsight. Nih kita jawab satu pertanyaan lagi ya dari Mas Yoga. Kak Theo, nah, mau tanya kalau di pemerintahan bisa nggak ya kita otonom untuk collab sama rekam kementerian lain yang punya role yang mendukung kerja kita? Bisa nggak kita langsung collab gitu ya sama kementerian-kementerian lain atau stakeholder-stakeholder lain untuk kepentingan kerjaan kita juga? Mungkin pernah berpengalaman dulu collab sama kementerian lain. Ya, jadi kalau masalah collab-collab, kalau misalnya dengan kementerian lain ya, itu setiap hari sih kebetulan. Itu Ya. pasti banget, kita pasti Tapi itu setiap hari itu pasti koordinasi. dari kita sendiri ya berarti kan? Maksudnya Itu kita tergantung bisa. agenda siapa. Jadi Hmm. misalnya contoh ya, misalnya Kementerian Perdagangan nih, mereka punya agenda yang berkaitan dengan perdagangan, tapi mesti masuk masukan atau pendapat dari industri gitu misalnya. Misalnya perdagangan mau ngurus impor gitu ya, misalnya ngatur impor gitu kan. Tapi industrinya sanggup nggak nih di dalam negeri? Nah kan dia mesti ngundang kita kan, minta masukan kayak gimana sih gitu kan. Jadi kita pasti memberikan masukan ke mereka buat mereka pertimbangkan sebelum mereka menentukan keputusan. Sama halnya dengan kita, misalnya kita kayak, wah kita punya suatu kepentingan nih, misalnya saya mau ngurus standar mesin cuci gitu misalnya, biar mesin cuci bagus gitu ya. Nah, kayak saya undang orang BSN gitu, badan standar nasional gitu kan, untuk ngasih masukan di apa namanya di kegiatan kita. Nah, kalau misalnya apakah itu bisa tiba-tiba atau gimana? Sebenarnya kalau mau kita buat nggak resmi gitu ya, itu mestinya sih dia substansinya kecil ya. Misalnya kayak cuma nanya
pendapat atau cuma nanya apa gitu, mungkin bisa by WA atau kayak gimana atau ngobrol langsung gitu ya. Tapi ketika kita mau membuat ini sebagai sesuatu yang substantif gitu ya, itu harus punya istilahnya tertib administrasinya atau buktinya gitu. Biasanya pakai surat. Misalnya kita Hmm. bersurat nih ke asosiasi gitu ya, misalnya ke asosiasi mobil gitu. Nah, nanti kita ada suratnya dari unit kita ke asosiasi mobil. Nah, kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa sih mesti pakai surat gitu ya? Karena surat itu ditandatangan oleh pimpinan unit. Jadinya resmi kayak gitu. Jadi memang dari pimpinan unit menyetujui kalau kita perlu ada kolaborasi, perlu ada komunikasi dengan unit yang lain. Nanti kita sampaikan di sana, nanti mereka akan menanggapi surat tersebut. Kayak gitu sih, apa namanya, skemanya lah kurang lebih. Iya, ya. Jadi sebenarnya mungkin-mungkin aja kan. Dan itu emang dilakukan setiap saat ya, maksudnya sering banget. Bener, karena kalau misalnya kalian tanya, mungkin ya, kalau misalnya kayak ke orang-orang di kementerian atau di lembaga yang lain gitu, sebenarnya sebagian besar pekerjaannya kita itu koordinasi gitu. Karena bisa dibayangin nih kan, Indonesia kan luas banget ya. Sektornya banyak banget gitu. Ada sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor perikanan gitu kan. Nah, kalau kita jalannya masing-masing, udah pasti nggak akan ketemu kan, nggak akan ketemu di tengahnya gitu. Contohnya, simpelnya dari Bappenas gitu ya, punya perencanaan, pasti kan ngobrol sama Kemenpar kan, Kementerian Hmm. Pariwisata. Kita punya rencana pariwisata seperti ini. Nanti dari Kemenpar, oh teknis di lapangannya seperti ini. Bisa ketemu nggak nih? Gitu kan. Nah itu kan koordinasi-koordinasi yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya koordinasi itu adalah hal yang sangat-sangat akan dilakukan hampir setiap hari sih. Gitu. Semoga menjawab Mas Yoga. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi sih. Tapi jadi mungkin ada beberapa yang justru penasaran gimana cara masuknya. Gimana sih Oh, bisa jadi PNS? Itu kayaknya perlu kita bahas juga sih. Mungkin beberapa alumni-alumni muda nih yang wah kayaknya oke nih gitu nyoba jadi PNS di masa pandemi sekarang. Dulu tuh perjalanannya supaya bisa jadi PNS tuh apa aja sih yang harus kita lakuin, Mas? Berarti oke. beberapa 3 tahun lalu kan ya, Tiga. 2018, 2000, persiapannya 2017. Jadi, 2017. Itu apa aja yang harus kita siapin dan apa aja lika-liku rintangan-rintangan sampai akhirnya oke deh, jadi coba kita sharing ceritanya ya. Jadi, untuk masuk ke PNS itu, ini sangat direkomendasikan nih buat teman-teman yang emang serius atau misalnya berminat gitu ya untuk masuk PNS. Sebelum masuk ke PNS, tolong cari tahu dulu tempat kerjanya. Misalnya kayak hmm, teman-teman punya latar belakang industri misalnya gitu, kayak kemarin kan aku kan teknik industri gitu ya, pengen masuk ke PNS, bisa masuk di mana aja sih? Karena nggak semuanya bisa, karena kan ada jurusannya kan. Misalnya kemarin itu aku tuh bisa masuk ke Kementerian Perindustrian, bisa masuk ke Bappenas, bisa masuk ke Kementerian BUMN, kayak gitu. Jadi ada beberapa pilihan. Nah, selain itu, kalian harus cari tahu banget sebenarnya di situ itu uh, pekerjaannya itu yang mau kita masukin itu seperti apa. Karena misalnya kalian punya masuk ke suatu kementerian gitu ya, unit apa gitu. Itu kerjanya kerjanya ngapain sih? Apa namanya, jabatan tuh kerjanya ngapain sih? Tujuannya biar jangan kalian shock gitu. Misalnya kalian masuk PNS nih, tahu-tahu masuk ke Biro Humas gitu kan. Walaupun kalian Kementerian Perindustrian, tapi pasti kalian kerjanya hubungan masyarakat, kayak gitu hmm. kan. Nah, jadi kalian mesti cari-cari tahu nih sebenarnya pekerjaannya seperti apa nantinya kayak gitu. Nah, itu caranya kenapa penting banget kalian cari orang-orang yang pernah kerja di PNS. Kalau bisa kerjanya di unit apa di kementerian tersebut gitu. Jadi bisa dapatlah gambaran kira-kira seperti apa sih di situ, masuk nggak ya ke sana, cocok nggak ya kerjaannya gitu. Nah, makanya ini juga untuk menghindari kalian punya stereotip yang tadi kita bahas di awal gitu, stereotip yang bisa dibilang uh, yang jelek-jeleknya aja gitu kan. Nah, jadi kalian mesti cari tahu sebenarnya PNS tuh kerjanya seperti apa, pros and cons-nya apa, kayak gitu kan. Nah, setelah kalian menetapkan pilihan kalian, baru nih kita bicara alurnya. Jadi ketika kita mau daftar nanti, ada yang namanya, ya kalau administrasi simple lah ya, itu bisa nggak ada Hmm. masalah lah sebenarnya administrasi. Tinggal Cuma yang agak PR itu, searching-searching lah ya. iya bener, tinggal searching-searching, ya lengkap-lengkapin lah. Nah yang PR itu sebenarnya seleksi kemampuan dasar, SKD. Hmm. Nah jadi
sistemnya tuh gini, misalnya kita punya alokasi jabatan gitu ya, misalnya untuk analis investasi misalnya cuma satu orang gitu atau 3 orang gitu. Nah, kan yang daftar banyak nih, yang daftar tuh bisa ratusan, bisa ribuan, kita nggak tahu kan. Nah, seleksi kompetensi dasar SKD itu cuma meluluskan sejumlah formasinya dikali 3. Jadi contohnya Hmm. misalnya formasinya itu cuma ada 3 nih. SKD itu nyaring sampai 9 orang. Nah, kenapa ini yang paling penting banget? Kalian dari ribuan, dari ratusan itu kalian disaring sampai tinggal 9 orang gitu kan. Bisa bayangin dong itu persaingannya seketat apa gitu. Nah, jadi disitulah pentingnya kalian persiapan. Kan banyak tuh ada kayak TPA-nya, ada kayak mungkin Lega inget nih yang sifat-sifat yang apa namanya ke warga negaraan Ya, ya ya, kan. ya. Nah, itu kan banyak tuh karena penilaiannya itu per masing-masing kan. Jadi kalau kita gagal di satu, kita nggak terima sama sekali gitu. Jadi itu penting banget dipelajarin. Jadi jangan malu-malu lah beli buku ke Gramedia gitu tes tes CPNS gitu ya. Mungkin agak geli sih dengernya tapi kayak itu berguna banget. Nah, kalau kalian udah berhasil Oke. secure di posisi tadi itu, misalnya dari 3 orang yang diminta, kalian udah masuk nih ke 9 besar orang itu. Nah, nanti tinggal gimana caranya kalian tembus ketiga itu biasanya psikotes, terus wawancara. Nah, itu kalau itu mungkin relatif lebih yang penting kita mempersiapkan diri aja sih, karena itu kan nggak bisa dibohongin ya. Itu kan gimana diri kita sendiri ya, kayak psikotes, terus habis itu wawancara ngomong sama orang kayak gimana sih gitu. Nah, cuma emang yang menurut aku tuh paling krusial itu yaitu di titik dimana kita kompetensi dasar, karena itu nggak bisa dinego kan, kalau enggak ya dapet ya udah nggak dapet gitu. Itu yang aja Iya, yang iya. perlu dipelajarin. Ya, sama yang tadi pesan utamanya, kita tuh harus benar-benar tahu sih Betul, posisinya. itu penting banget. Iya, jangan sampai cuman karena ada tulisannya doang, terus cuman karena judulnya doang, karena belum tentu yang kita kira itu sesuai, ternyata sesuai. Jadi harus banyak-banyak nanya kalau yang ngobrol-ngobrol sama yang udah lebih berpengalaman. Bener, karena kalau misalnya teman-teman pikir nih ya, kalau dipikir-pikir gitu ya, sebenarnya kalau misalnya kalian masuk ke swasta gitu, let's say lah ya, ke startup atau ke BUMN gitu, kalian kan sebenarnya juga nanya-nanya kan, kerjanya di situ gimana sih, seru nggak sih, ada apa gitu. Nah, jangan ketika kalian daftar ke PNS merasa aman, nggak ngelakuin itu gitu. Ah ya udah yang penting masuk PNS tenang gitu. Nggak, itu mindsetnya salah gitu. Jadi ketika kalian pilih di depan pun, kalau misalnya kalian punya koneksi, mungkin kenal alumni, mungkin kenal temen, orang tua, saudara gitu yang pernah kerja di sana atau minimal kerja sebagai PNS gitu ya. Kalian bisa tanya-tanya, cari-cari tahu infonya. Nah itu baru kalian bisa decide cocok nggak sih sama kalian. Betul, betul, betul. Jadi kalau emang udah pas banget ketika udah di dalam, itu impact-nya bisa lebih besar lagi ya. Wah ini Bener, gue banget nih si posisinya dan cocok banget sama keilmuan kita. Dampak iya. ke orang lain tuh bisa lebih luas lagi. Karena kita semangat terus kerjanya. Bener. Jadi kalaupun kita masuk nih habis itu kayak, oh kaget gitu, tapi nggak kaget banget gitu karena ya oke udah pernah denger sih dikit-dikit tentang ini gitu kan, jadi nggak kayak orang kalau mungkin kalau waktu kuliah tuh kayak orang salah jurusan gitu ya kali ya, jadi kayak masuk terus belajar oh kok kayak nggak nyambung gitu kan. Nah kalau kita ada tanya-tanya kira-kira kerjanya ngapain sih kayak gitu-gitu, nah itu lebih 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 lancar lah nanti kerjanya. Oke. Itu semoga memberi insight ya buat orang-orang yang penasaran gimana cara masuknya. Sekarang kita mau jawab nih, ternyata ada yang beberapa yang nanya via DM. Ini seru nih kayaknya nih. Pernah kecewa sama kebijakan atau keputusan atasan nggak, Kak? Nah, kalau apalagi kalau nggak sesuai dengan idealisme kita. Jadi kita kerja, ternyata atasan nyuruh yang beda banget sama idealisme kita. Pernah apa enggak? Terus kalau pernah, harus ngapain sih bagusnya gitu? Atau yang pengalaman Mas Teo nih, Oke, apa sih ini sebenarnya kecewa? nggak terhindar ya sebenarnya dari kerja dimanapun ya. Kalau misalnya bisa dibilang kan ini kan sebenarnya decision atasan apakah sama dengan yang kita pengen gitu kan ya. Nah Hmm. jadi sebenarnya di sini tuh poinnya adalah kita itu memberikan rekomendasi kan. Kita memberikan pendapat lah ya, Pak, Bu, sebaiknya seperti ini. Buktinya begini, begini, begini. Nah, kapasitas mereka sebagai pengambil keputusan itu mengakses kan. Oh, ini masukan dari tim saya. Tapi sepertinya saya ambil keputusan yang lain nih. Gitu kan ya. Hmm. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya pimpinan kita melakukan itu,
apakah dia salah? Kita nggak tahu. Bisa jadi salah, bisa jadi benar, gitu kan. Hmm. Tapi posisi kita sebagai team member, ya kan, sebagai ya sebagai analisnya itu harus paham seperti itu. Harus paham kita ini di situ posisinya seperti apa. Jadi jangan kita meninggikan ego kita karena kita merasa kita yang paling benar gitu ya. Jadi payah, salah lah kayak gitu. Nah itu pemikiran-pemikiran itu salah gitu. Jangan karena kita pinter sedikit merasa kita yang paling benar gitu kan. Yang harus teman-teman lakukan di sini adalah kalian step back gitu, tenangin diri kalian dulu gitu kan. Kalian pikirin kenapa sih yang diambil tuh keputusannya seperti itu. Kalaupun kalian yakin banget ini salah gitu ya, kan nggak perlu juga kalian bilang tuh kan salah, nggak perlu kayak gitu kan, ya kan. Tapi kalian jadiin itu pelajaran gitu. Nah jadi ketika nanti kedepannya ada similar problems atau problems yang lanjutannya seperti itu bisa dijadiin sebuah pengalaman kalian. Dulu nih ada nih unit saya melakukan hal-hal seperti ini dan itu it doesn't work gitu. Nah, nanti for the next kita jangan lakuin itu lagi gitu. Kita lakuin yang lebih benar gitu. Karena ketika kita masih team member gitu kan, kita kan kayak tadi yang saya bilang, kita kan lagi memupuk fondasi yang kuat gitu kan ya. Kita learning, kita shaping diri kita yang bagus. Jadi ketika ada kesalahan, ada problem, ya itu jadi pembelajaran aja buat kita. Nanti ketika kita di poin yang dimana kita sebagai mengambil keputusan, kita bisa ngambil keputusan dengan baik, dengan lebih tegas. Tentunya hasilnya semoga lebih baik ya. Iya, iya bener banget sih. Dan sebenarnya mungkin karena tadi kan orang yang udah layak buat di posisi strategis tuh udah pernah melakukan hal-hal yang kita lakukan selama bertahun-tahun ya. Jadi mungkin input terhadap beliau tuh lebih banyak dari kita ya. Kadang-kadang kita yang baru Bener. merasa, wah ini paling keren nih gitu. Padahal aspek-aspek yang lain belum kita pertimbangkan. Ya, kadang-kadang tuh gimana ya, kita tuh sering, misalnya kita udah menemukan nih, wah ini solusinya kacau, keren banget gitu ya. Pasti yang terbaik nih gitu. Tapi, back again, mereka orang-orang yang udah ada di posisi seperti itu orang-orang yang udah punya pengalaman, minimal punya pengalaman lah gitu ya, terlepas dari kemampuan kompetensinya, dia pasti punya pengalaman gitu kan. Nah, di situ kalau kita memaksakan kita yang paling benar gitu kan, berarti kan bukan lagi hal di mana kita itu memberikan bukti gitu kan. Kalau kita tuh paling benar, tapi lebih ke arah ego kita yang main gitu kan. Betul, Kita betul. merasa kita yang paling benar, kita yang paling hebat gitu kan. Nah, padahal kita mesti sadar orang-orang yang ada di situ itu bisa ke situ tuh jalannya panjang gitu kan. Gak mungkin dong tiba-tiba ada orang baru datang, oh jadi direktur gitu kan gak mungkin gitu kan. Dia tuh udah lewatin banyak problem, banyak kegiatan, banyak masalah sehingga dia bisa nyampe di situ gitu. Jadi jangan merasa dia itu maksudnya dia nggak ngerti atau kayak gimana gitu kan. Jadi jangan merasa kita yang paling benar. Dan yang kedua, ketika mereka salah, itu wajar. Maksudnya manusia itu emang bisa salah gitu. Jadi jangan merasa kayak ya udah dia di atasan dia nggak boleh salah. Atau di satu sisi kita yang paling benar. Nah itu juga salah dua-duanya. Jadi kayak kita kan mesti mensupport kan pimpinan kita kayak gitu sih. Betul, betul. Dan kalau yang saya lihat dari sepemahaman awam nih, nggak menutup kemungkinan juga sebenarnya input-input dari kita tuh dijadikan masukan yang benar-benar dipakai gitu kan. Meskipun eh, pemahaman kita belum sekompleks orang yang bisa mengambil keputusan, tapi input-input dari kita, input-input dari analisis kita tuh benar-benar dipakai. Kalau yang saya lihat sih banyak yang benar-benar dipakai buat keperjalanan proses itu kan ya. Iya, biasanya kayak misalnya kita siapin dokumen atau kita siapin analisis gitu kan ya, poin-poin yang dikerjain gitu ya. Nah, itu sering banget sih biasanya sih dipakai ya biasanya. Nah, cuma yang sering itu apakah decision-nya? Karena kan kalau decision itu kan adalah haknya pimpinan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya apa yang kita kerjain, misalnya analisis kita, perhitungan kita, semuanya itu kita submit, itu bisa dipakai. Emang beneran apa namanya dilihat gitu kan, didiskusiin ini kenapa kayak gini, kayak gini kayak gini. Tapi back again keputusan terakhir di pimpinan gitu. Kita pelajarin aja kenapa dia ngambil keputusan itu. Kalau misalnya kalian kepo atau misalnya kalian kecewa atau sedih gitu, ya sesimpel kalian
tanya aja, ngobrol aja gitu. Kenapa keputusan terakhirnya kayak gitu? Apa sih pertimbangan-pertimbangannya? Apa yang kita nggak lihat gitu kan? Jadi itu yang kita jadiin buat pelajaran kita. Betul, betul, betul. Nih, berhubung tinggal beberapa menit lagi, ini ada pertanyaan yang bisa dijawab dengan ini kali ya. Pertanyaannya hanya, Kak, kenapa memilih jadi PNS? Nah, kan banyak yang mungkin pilihan-pilihan ketika itu tuh pasti banyak lah ya, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Tapi kenapa nih udah 3 tahun kan, dan mungkin bakal berkarir di situ bakal apa enggak? Iya, Akhirnya iya. hambatan hati untuk karir tuh di pemerintahan. Hmm. Jadi kalau sharing nih ya, jadi kenapa sih ada orang masuk jadi PNS? Kenapa sih ada orang masuk ke startup? Kenapa sih ada orang masuk ke BUMN gitu kan? Sebenarnya semuanya sesimpel, kalian tahu nggak sih ujungnya itu apa? Apa sih end-nya? Apa sih yang mau kita capai gitu kan? Apa sih yang mau kita ambil di ujungnya gitu? Mungkin ada orang yang mau masuk ke perbankan gitu kan, mau nih jadi CEO bank gitu kan, keren nih ya kan. Atau mungkin ada juga orang masuk startup, nanti dia jadi VP, jadi CEO terus bikin startup sendiri gitu kan. Orang-orang punya pemahamannya masing-masing gitu. Nah, cuma kadang-kadang ketika orang nanya PNS, dia mesti nanya orang lain gitu. Kenapa sih mau jadi PNS gitu? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya ketika kalian benar-benar mencari tahu, lebih cari tahu lebih dalam lagi. Sebenarnya PNS itu akhirnya sebagai apa gitu. Misalnya ketika dia nyampe sebagai seorang dirjen, kapasitas apa yang dia punya gitu kan. Sebagai sekjen, ya kan, itu apa kapasitasnya seperti itu. Nah, itu yang mesti kalian gali-gali. Misalnya kalau kayak misalnya kalian sebagai dirjen nih di Kementerian Perindustrian, misalnya kalian ngebawahin industri-industri gitu kan. Nah, di situ kalian bisa dibayangkan kan, misalnya kalian bisa bikin kebijakan, bisa bikin program-program yang memberikan dampak secara nasional. Nah, kalau kalian berpikir, emang dampak nasional perindustrian apaan gitu kan ya, mungkin kalian berpikir hal seperti itu, simpelnya adalah kalian bisa lihat, kementerian kalian tuh memberikan impact seperti apa gitu kan. Contohnya gini, kita bicara di Kementerian Perindustrian, kita bicara industri. Industri itu, yang paling gampang itu, kenapa sih industri itu penting kan, pertanyaannya kayak gitu kan. Kenapa penting? Karena industri itu memberikan lapangan pekerjaan. Kalau kalian pikir-pikir, satu industri lah ya, misalnya satu pabrik nih, itu berapa banyak pekerjanya kan. Nah, jadi satu pabrik itu bisa ada yang 500, bisa ada yang 2.000, ada yang sampai 6.000 tenaga kerja gitu. Itulah yang kalian perjuangkan ketika kalian masuk di perindustrian, seperti itu. Nah, jadi kenapa kenapa jadi it's a big deal ke sana gitu kan. Kenapa jadi dirjen atau jadi sekjen di Kementerian Perindustrian itu uh, big deal gitu, a big deal gitu kan. Karena kalian memiliki kapasitas untuk menentukan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi itu semua. Kalau kalian salah ambil kebijakan, atau kebijakan yang kalian ambil biasa-biasa aja, industrinya tutup, berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, gitu kan. Tapi dibalik, ketika kita bisa melakukan hal yang impact-nya gede, industri banyak yang terbuka, ya kan, tenaga kerja banyak, makin banyak orang yang keluar dari kemiskinan, seperti itu. Itulah kenapa cost atau misalnya apa namanya tujuan yang diampu sama Kementerian Pendidikan itu menurut saya bagus. Makanya saya mau berkarir di sini, dan kalau misalnya bisa suatu saat saya sebagai pimpinan pengambil keputusan, tentunya inginnya adalah memberikan dampak, memberikan impact, kebijakan-kebijakan yang membangun ekonomi, membangun industri Indonesia kayak gitu. Keren banget sih, Mas Teo. Semoga bisa buat industri Indonesia lebih keren lagi ya ke depannya. Amin, amin. Industri Korea atau ya negara-negara lain lah yang lebih bagus. Karena Indonesia punya potensi besar buat itu kan ya. Juga buat ASN atau PNS di posisi lain pun punya peluang yang sama sebenarnya kan ya di bidangnya masing-masing. Betul, betul. Keren banget sih insight-nya Mas Theo. Nah, kebetulan juga sih sebenarnya ya berhubung alumni ITB PNS ini cuma sedikit ya, harapannya yang katanya putra-putri terbaik bangsa tuh
mungkin ya ketika banyak orang yang eh, berkontribusi lebih di dalam pemerintahan, ya bukan nggak mungkin goals-goals itu bisa tercapai dengan cepat ya buat Indonesia. Benar. Nah, kalau kita bicara ini mungkin simpelnya kita pakai teori vaksin aja nih, Gak. Ya, Jadi gimana? kan kalau vaksin kan kita bicara herd immunity kan, di mana ya kalau 70% orang udah kebal, ya vaksin apa namanya penyakitnya hilang gitu kan. Nah, mungkin kita bisa pakai analogi itu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua di sini join, ya kan teman-teman yang punya semangat, punya passion di sini, pengen contribute, gitu kan, join, nanti makin lama makin banyak nih orang-orang di pemerintahan yang punya semangat-semangat yang tinggi, punya minat-minat yang uh, serius gitu ya untuk mendalamin ini. Nanti ya suatu saat mayoritas orang-orang di pemerintahan bakal semuanya orang-orang kayak gitu. Hingga nanti ya bisa bayangin dong ketika kita kerja sama seenak apa gitu kan, karena kita sama-sama punya semangat yang sama, punya kapabilitas yang hebat, kita bisa bangun Indonesia bareng-bareng kayak gitu. Siap, siap. Mantap banget, Mas Theo. Ini udah jam 8 juga, udah sejam ternyata kita ngobrol-ngobrol. Makasih banyak Iya. nih. Ini juga semoga terjawab ya. Kalau enggak, nanti bisa kontak lah. Kontak Mas Theo boleh. Siap. Siap ya. Mas Theo Renaldo bisa kontak langsung kalau mau lebih intens sekali. Dan mungkin buat menutup, saya juga pengen jawab pertanyaan yang tadi ya. Kenapa pengen jadi PNS? Nah, bener. Kenapa tuh? Ya, karena saya udah mencoba banyak ya. BUMN, intern pernah, Pertamina terus ke Paragon, terus nyoba di startup juga di Fishery, sebelum akhirnya ke PNS. Tapi ya intinya setiap orang tuh punya caranya masing-masing buat memberi impact, punya saya juga bekerja buat sebagai bagian dari ibadah saya dan punya setiap pekerjaan tuh punya plus minusnya dan punya uh, apa ya, ya impact lah, punya dampak yang besar bagi lingkungan. Nah, dan PNS adalah salah satunya. Mungkin insight dari Mas Teo juga dengan jadi PNS dan benar posisinya sangat strategis, terus harapannya sih dampak baik yang kita lakukan itu benar-benar bisa terasa sama orang banyak gitu. Dan ya dengan kita urusin dari Sabang sampai Merauke atau mungkin di daerah juga sangat banyak masyarakat yang kita libatkan atau yang kita pengaruhi kesejahteraannya atau lain-lain itu semoga bisa jadi bagian dari ibadah kita, bagian dari pengabdian kita buat lingkungan dan sekitar lah gitu. Kata. Itulah soalnya. Makasih banyak nih Mas Theo Sip. sharing-sharingnya dari TI angkatan berapa Mas? 12, 2020 12. Teknik Industri ya? Yuk. Oke, Mas Theo Renaldo Teknik Industri 2012. Saya juga Rega Teknik Mesin 2013. Semoga bisa bermanfaat dan memberi sedikit insight lah buat teman-teman yang join atau nanti nonton rerunnya ya di Instagramnya Kang Saska @Seterhen Akbar. Ya, karena itu bakal ada kan di kolom IGTV live IG. Oke deh, segitu aja paling ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Mas Theo buat sahabat alumni yang ikut join. Boleh. Jadi mungkin pesan terakhirnya ini aja sih, apa namanya, ketika teman-teman dengar PNS gitu ya, uh, jangan pikirannya langsung negatif atau misalnya pikiran langsung anti seperti itu, tapi coba teman-teman cari tahu dulu, pelajari lebih dalam, tanya orang-orang dulu, barulah kalian bisa menentukan apakah itu sesuai dengan stereotip, sesuai dengan pandangan kalian sebelumnya. Jadi ketika kalian ngambil keputusan, apakah kalian mau masuk ke PNS atau tidak, itu kalian sudah memastikan kalian menganalisis atau mengidentifikasi semua fakta-fakta yang ada. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Oh ya, buat PNS yang alumni ITB dan ingin ikut berjejaring bersama kita supaya
persaudaraan semakin erat, bisa join di link chat yang ada di-share oleh Mbak Lupita Maheswari. Segitu aja paling ya. Terima kasih semuanya. Sejam yang semoga insightful. Sekian dari saya dan Mas Theo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin end ya. Dulu ya. Oke, makasih banyak.